Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat GKJ Meranggen yang sangat dicintai oleh Tuhan. Minggu ini kita tidak terasa memasuki Minggu Paskah yang kelima. Dan tema yang akan kita renung-renungkan bersama yaitu dengan beriman, bersaksi, dan berkarya bagi Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, masih dalam situasi, kondisi lockdown atau diam di rumah, kita terus akan memelihara iman kita. Dan saat ini perenungan kita yang akan kita perdalam yaitu dari Injil Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 14. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, beriman, bersaksi, dan berkarya bagi Tuhan. Baru-baru ini kita dikejutkan dengan terpanggilnya orang yang menjadi dambaan pujaan sebagian besar rakyat Indonesia. Ya, kita kehilangan saudara kita, seorang penyanyi Jawa yang terkenal, yaitu Didi Kempot, yang juga sering disebut bahkan terkenal baru-baru ini dengan sebutan Lord of Ambyar, atau ada yang menyebut The Godfather of Broken Heart. Arti kata ambyar dan broken heart sangat dekat, sangat kental dengan pujian-pujian yang ia nyanyikan dengan bahasa Jawa yang tentunya begitu dekat dengan kehidupan kita, jemaat di GKJ, termasuk GKJ Meranggen. Kata ambyar kemudian muncul dan begitu tenar kata ambyar. Bapak Ibu, kata ambyar dipahami dalam bahasa Jawa berkaitan dengan kata sumebar atau sudah hancur berkeping-keping, itu namanya ambyar, dan sudah tidak bisa berguna lagi. Nah, kata ambyar dikenakan pada Lord of Ambyar sebenarnya mengandung pengertian bahwa kehidupan manusia itu sangat kental dengan keringkihan-keringkihan, ambyar, broken heart. Dan ini juga mengingatkan kepada kehidupan kita yang hanya sesaat ini dan bisa dengan mudahnya ambyar begitu saja. Ambyar artinya rampung dan selesai sudah semuanya. Saudaraku, tokoh Didi Kempot, sedikit kita mengetahui beliau adalah pejuang musisi yang dari sejak kecil ia tentu tidaklah seperti sekarang ini, jauh beda seperti bumi dan langit. Dulu ia mengamen, bahkan sempat ia berteduh di emper-emper toko, ia tidak mempunyai apa-apa. Ia putra dari juga musisi, yaitu ayahandanya Bapak Ranto Buter. Beliau yang juga menanamkan tentang kerja keras
Maka Didi Kempot bersama saudara dekatnya yaitu Mami Slamet yang juga seorang pekerja keras yang akhirnya membuahkan hasil, kedua-duanya menjadi terkenal. Dan Didi Kempot dengan ketenarannya yang luar biasa, yang saat ini sering kita saksikan dalam show-shownya, kenangan-kenangan Didi Kempot dengan lagu-lagunya yang begitu banyak dan menyentuh semua kalangan, bahkan tidak hanya orang-orang Jawa saja. Lagu-lagunya sangat menghibur, lagu-lagunya sangat membangun, menguatkan orang-orang yang ambiar, yang broken heart, yang berputus asa. Bahkan ia sendiri saat sampai kepada puncak kejayaan ketenarannya, ia harus ambiar atau dipanggil oleh Tuhan. Belum cukup rasanya ia menikmati kehidupan ini, ketenarannya, kejayaannya, tetapi Tuhan sudah mencukupkan usia beliau. Kata ambiar itulah sebenarnya juga melekat dalam kehidupan kita, terlebih dalam iman kita kepada Kristus. Saudaraku, beriman, bersaksi, dan berkarya. Didi Kempot sudah menunjukkan karyanya yang sangat bermanfaat, menghibur mereka yang berputus asa, mereka yang broken heart, mereka yang hidupnya merasa ambiar, tidak punya harapan. Pertanyaan bagi kita, sudahkah hidup kita yang sebentar ini juga memiliki makna berguna bagi yang lainnya? Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 14, Tuhan mengingatkan tentang iman kita, bahwa murid-murid Tuhan saat itu dipersiapkan oleh Tuhan Yesus untuk bisa menghadapi, karena sebentar lagi Tuhan mau meninggalkan mereka, yang sampai sekarang kita peringati dalam kenaikan Tuhan Yesus, yang 2 minggu lagi akan kita peringati bersama. Saat itu sebelum kenaikan Tuhan, sebelum Tuhan meninggalkan murid-muridnya, Tuhan berpesan ia akan pergi kepada Bapa. Tetapi murid-muridnya tidak tahu. Bahkan Thomas menanyakan kepada Tuhan Yesus, Tuhan, di manakah rumah Bapa? Kemana kami akan ke sana? Saudaraku, sebuah pertanyaan yang justru membuat Tuhan Yesus memiliki ruang untuk menjelaskan kepada para muridnya bahwa dengan kepergian Tuhan Yesus justru mempersiapkan tempat bagi para murid untuk di hari penghabisan kelak. Kita ini sudah diberi tempat yang terbaik, terindah, yaitu di surga yang penuh kebahagiaan dan kemuliaan. Maka murid-muridnya diberi pembuka pikiran bahwa murid-muridnya yang saat ini masih terus meneruskan hidupnya, diharapkan untuk bisa bersaksi dan berkarya nyata bagi sesamanya. Dan itu yang diharapkan juga kepada kita. Sudahkah
kita berkarya nyata? Apa yang harus kita lakukan? Didi Kempot sudah menjadi kenangan tembang-tembangnya yang tidak terlupakan, yang senantiasa begitu dekat dengan kehidupan kita. Sudahkah kita juga menghasilkan sesuatu berkat untuk yang lain? Mungkin ada pertanyaan bagi kita, bagaimana kita bisa berkarya, bagaimana kita bisa bersaksi di tengah-tengah situasi saat ini? Saudaraku, murid-murid Tuhan saat itu juga di dalam suasana keprihatinan. Tapi saudaraku, ada sebuah lagu Jawa yang mungkin saudara dan saya masih ingat, yaitu dari KPK Lama 127 yang judulnya Panganten. Syair lagunya sedikit demikian. Amungku mandel iku uwiten karosanku, amungku mandel iku atuhen krajanku, aku datang kuatir Pangeran pepujanku, Allah tati krajanku, uwiten karosanku. Amung kumandang, percaya kepada Tuhan, iman kita kepada Kristus, walaupun kita tidak melihat, tetapi kita percaya. Amung kumandel itu, percaya itu menjadi kekuatan. Hanya percaya itu menjadi etok, menjadi sumber untuk ketentraman dan kebahagiaan kita. Maka aku datang khawatir, janganlah khawatir dengan persoalan-persoalan hidup kita. Allah yang menjadi pujaan kita, Pangeran pepujanku, uwiting karosanku, menjadi pohon kekuatan dalam kehidupan keluarga kita. Selamat merayakan Minggu Paskah yang kelima. Tetaplah kuat di dalam iman kita. Tuhan yang menjadi sumber kebahagiaan, teruslah setia kepadanya. Amin.